Gini sih. Sik. Saya tak foto wis sik. Gak, iku masalahnya hari tenang teh. Kowe hari tenang. Ini hari tenang. Sik kowe sarekat. Sik kok. Duit tak belek ora masalah. Kowe kan sarekat. Ya. Kamu harus tahu aturan undang-undang. Dia kan belum malam, Mas. Loh, Hari satu keluarkan hari. ini aturannya. Urung bengi ya. Loh, Urung bengi. tak viralkan. Nah, bicara kamu belum malam. Foto. Iku sak Ini video kita ta. Nah, kowe jawab piye? RT boleh kampanye. Ya, Sarekat tidak boleh kampanye. Ada sarekat apa? RT. Oh, ya ora. Kowe ngerti ta ora? Ora, aku ora ngerti. Lho, ora ngerti piye? Undang-undang apa tak buka ya, Beku? Piye kowe tak buka Beku? Ora usah tang sama Pak Dasir sih. Siap ora apa-apa. Aja meneh kok dihasil bae dasar aku siap. Loh. Ya, tenang ya, Pak. Iya, hari tenang ini enggak boleh kampanye. Ah. Ada aturan undang-undang ini, ada aturan undang-undang. Tuh. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Tertangkap basah lagi begitu kan ya. Ingin selalu memainkan bansos, ingin selalu memainkan sembako, ingin selalu ada serangan fajar sana sini begitu. Ada salah satu video yang sekarang ini menjadi viral di media sosial begitu kan ya. Di masa tenang masih saja ya bawa amplop katanya ya, bawa amplop atau bawa apa, ini masih menjadi pertanyaan dari ya kubu siapa ini. Kalau di Pilkada Jawa Tengah ya, yang namanya Mulyono sudah bagi-bagi kaos, sudah bagi-bagi sembako, sudah bagi-bagi ya bansos dan sebagainya. Ada salah satu viral yang cukup menarik di sini adalah padahal ini sudah tengah malam loh kabarnya ya, sudah masa tenang masih saja ya kampanye seperti itu. Ini diduga kabarnya orang-orang ya Ahmad Lutfi Tajazin. Kabarnya begitu kan ya. Ya diduga. Tapi kita lihat saja dalam narasi-narasi ini ya cekcok masalah soal ya bagi-bagi dan sebagainya. Seharusnya ini kan masalah tenang. Anehnya di sini mengatakan bahwa ya ini kan masih belum serangan fajar, ini kan masih belum siang kabarnya. Nggak apa-apa dong katanya, yang penting malam. Logikanya ini gimana begitu kan? Serangan fajar itu pagi katanya. Ya kalau malam bukan serangan fajar, tapi apa? Ya malu-maluin lah begitu kan. Artinya secara tidak langsung bahwa kok bisa-bisanya memainkan hal seperti itu di masa tenang. Ya, apakah ini ada money politik? Apakah ini bagi-bagi kaos? Apakah ini ajakan dan sebagainya? Dan salah satu yang kemudian tertangkap basah lagi begitu kan ya. Ada sebuah gudang ya, tempatnya itu ada sembako katanya ya, sembako sama bansos di situ begitu. Artinya secara tidak langsung ini punya siapa begitu kan. Nih, lagi ditemukan di Jawa Tengah ya penimbun sembako. Yang bikin aku bingung sopo ya. Minyak kita ini kan susah didapat walaupun ada rakyat belinya dibatasi, tapi giliran relawan kubu Mulyono bisa dapat segitu banyaknya. Ini komentar dari netizen begitu kan. Artinya ya secara tidak langsung bahwa kok bisa-bisanya memainkan hal seperti itu di masa tenang loh begitu kan. Saya kira ini ada kepanikan besar ya. Saya kira ya uangnya siapa yang kemudian mereka berikan. Kalau membutuhkan uang misalnya 100 miliar, saya kira calon gubernur masih kurang. Minimal itu adalah 250 miliar. 250 miliar itu uangnya siapa? Tidak mungkin uang pribadi mereka. Nah inilah yang kemudian kita cari begitu kan. Ya banyak sekarang ini, ya kalau Ahmad Lutfi Tajazin kalah, ya saya kira rugi besar begitu kan. Modalnya banyak itu dibandingkan dengan Pak Andika. Pak Andika santai-santai aja kok mereka begitu kan ya. Jadi sehingga siapa yang harus kita lihat ke depan bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini masih banyak cara-cara yang kemudian ya dilakukan. Cara-cara tidak boleh dihalalkan, cara-cara dilarang ya semuanya dihalalkan ya. Cara-cara boleh malah tidak diperbolehkan. Ini kan nampaknya ada nuansa-nuansa yang kemudian kita lihat hari ini. Jadi artinya apa? Artinya ayolah kita bersatu untuk demokrasi yang baik. Kalau dengan cara-cara seperti ini menyebarkan dengan hal-hal yang kemudian beli suara, money politik, sana sini semua orang masa disogok, kapan mau maju bangsa kita? Saya sering mengatakan bahwa selama kita masih disuap, selama kita masih disogok, selama kita bisa menerima apapun dari orang-orang yang kemudian menjadi calon di situ, negara kita tidak mungkin akan
semakin maju di situ. Justru akan demokrasinya semakin semakin mundur. Dan ini yang kita lihat saja, yang kita lihat dan ini yang kita rasakan. Makanya dengan adanya seperti ini banyak yang kemudian tidak heran para calon-calon itu memainkan para bansos, memainkan sembako dan sebagainya, bagi-bagi kaos dan sebagainya. Itu uangnya siapa? Nah, itu kan mesti dipertanyakan. Makanya saya kira bahwa apa yang kemudian terjadi selama ini, wah ini nampaknya agak gimana begitu ya. Coba kita baca lagi komentar-komentar dari netizen ya. Ini kan udah malam ya, aturan berlaku hanya siang. Logika somplak itu Bawaslu ya, hari Sabtu Minggu bebas. Ini komentar dari netizen loh begitu kan. Ya, yang disebut serangan fajar itu pagi, kalau malam enggak. Lucu kan begitu kan logika mereka begitu. Saking paniknya mereka. Jadi saya rasa kalau secara elektabilitas dan popularitas mereka naik begitu kan melebihi dari Andika Perkasa ya, saya kira tidak sepanik itu begitu. Ya masa iya orang sudah elektabilitasnya sudah tinggi, popularitasnya sudah tinggi, apakah masih saja memberikan nuansa-nuansa money politik seperti itu? Kan itu yang seharusnya menjadi pertanyaan besar. Jadi orang-orang yang memainkan sembako, memainkan bansos, memainkan money politik, orang-orang yang kemudian tidak siap kalah ya. Kemudian orang-orang yang elektabilitasnya dan popularitasnya itu kecil begitu kan. Sehingga apa yang terjadi? Ya, yang terjadi sehingga orang-orang akan berpikir, buat apa ini? Buat apa ini sembako? Apakah masyarakat hanya bisa disogok dengan sembako ya? Apakah suara kita 5 tahun ke depan ditukar dengan sembako yang harganya hanya 150.000? Jadi saya kira ini kan logika harus sederhana begitu kan. Untuk memilih pemimpin, jangan ditukar dengan hal-hal kayak begituan. Ya masyarakat Indonesia sejak dulu begitu kan ya menerima hal-hal kayak begituan. Ya boleh aja terima tapi jangan dicoblos orangnya. Coba baca lagi komentar-komentar dari netizen. Bawaslu kalau sama kayak gini pura-pura ini gimana ya? Bawaslu harus benar-benar ditindak ya dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini. Kan logikanya kan gimana begitu kan? Gue cukup Raja Jawa yang turun. Sekarang ya diperkuat oleh sang pangeran demi supaya Andika dan calon-calon yang didukung PDIP kalah. Semoga Allah melindungi Indonesia dari orang-orang serakah. Ini komentar dari netizen ya. Bahkan ya ada yang mengatakan ya biarin aja warga Jakarta senang kok dapat sembako. Lo mau teriak-teriak ke warga sampai putus urat leher dan sengklak nggak ngaruh. Warga memang perlu sembako. Terima kasih Indonesia. Kalau nggak pindah aja kemana kayaknya. Ini komentar-komentar dari netizen. Jadi ada yang kemudian pengen sembako terus ya mungkin ya daripada beli ya iya begitu kan. Tapi kita lihat saja bahwa kita akan semakin terjekik dengan menerima hal-hal kayak begituan. Coba orang-orang yang memberikan sembako ya paling banyak memberikan sembako, memberikan bansos dan sebagainya itu uangnya siapa? Apakah uang negara? Apakah uang pribadinya? Kalau uang pribadinya jelas rentan sekali dengan yang namanya korupsi. Jadi masa iya uang sampai 250 miliar di situ begitu uang diri sendiri? Saya tidak mungkin lah. Ya salah satunya hasil ngutang, hasil kesepakatan, hasil ini, hasil itu begitu kan. Semakin terburuk kita begitu. Sehingga orang-orang mengeluarkan uang di situ begitu banyak, ya miliaran di situ, ya untuk membeli surat suara dan sebagainya. Ini kan sangat-sangat disayangkan hal-hal kayak begituan. Sehingga yang terjadi ini gimana begitu kan ya. Makanya di Jawa Tengah itu kemarin sudah digerebek bahwa relawan Andika begitu sama Bawaslu menggerebek salah satu gudang, kabarnya begitu kan ya menjadi tempat sembako dan bansos itu. Ini punya siapa? Jadi saya pikir bahwa ayolah pakai logika yang sangat jernih ya. Kalau toh pada hakikatnya ya semuanya tidak menggunakan money politik, pasrahkan saja kepada masyarakat. Insya Allah Indonesia ini akan baik-baik aja begitu. Indonesia itu sekarang ya kita lihat saja begitu. Ada yang membeli surat suara, ada yang tidak begitu kan. Ini kan kacau. Ada demokrasi, ada kemunduran demokrasi yang sangat luar biasa. Jadi jangan heranlah kalau Indonesia ini menang, misalnya pemimpin si A, si B, si C menang. Tapi kalau hasil upaya-upaya yang ada ya mau bagaimana lagi dengan kayak begituan begitu kan ya.
ya sampai kapanpun akan lebih parah. Sampai kapanpun akan lebih parah dengan hal-hal kayak begituan. Jadi kalau toh pada hakikatnya elektabilitas dan popularitasnya ya turun atau anjlok, pasrahkan saja kepada masyarakat. Apa ya yang ia inginkan. Semua pun pilihan masyarakat. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.